sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Wiwi, terima kasih juga kesempatan memberikan pada saya untuk bisa diskusi. Untuk hari ini saya mohon izin Bu untuk melakukan wawancara terkait beberapa aspek dilema etika di sekolah. Nah, untuk memulai diskusi atau wawancara kita hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Fatima. Yang pertama, pernahkah Ibu menemui kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang pernah Ibu tempati? Tentulah Bu, sekolah ini kan memang kita sering menghadapi situasi yang melibatkan anak-anak kita tentang dilema etika, terutama dari kasus-kasus di mana aturan sekolah dan tugas di sekolah siswa saling bertanya. Salah satunya contoh yang muncul adalah kasus seorang siswa yang sering membolos karena memang harus membantu keluarganya yang berkebutuhan. Itu ya Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut mengenai kasus tersebut Ibu? Kalau bisa ya. Kasus ini melibatkan seorang siswa di sekolah kita kemarin yang kita itu sekitar usia masih di atas 16 SD ya. Itu anak kita tidak masuk sekolah karena harus bantu ibunya untuk merawat anak. Sebagai orang tuanya pekerjaannya hanya sebagai keluarga dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu untuk merawat anak. Jadi ketidakhadiran siswa itu dalam proses pelajaran sekolahnya dia itu sangat mengganggu. Sementara sisi lain dia harus juga merasa tertekan dengan kebutuhan tanggung jawab dirinya. Inilah yang kita dilema antara yang menegakkan aturan kehadiran dan memahami siswa sebagai siswa. Itu benar sekali Bu ya. Jadi pastinya ya ada dilema antara ketidakhadiran siswa dengan kita harus memahami situasi yang terjadi pada siswa. Nah, kemudian Bu, bagaimana Bu Fatima ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasi dimulainya dari perilaku dan pola jawaban siswa. Itu kita setiap hari melalui absen di kelas tentang ketidakhadiran anak di sekolah berapa kali dan alasannya apa. Itu kami mulai mengidentifikasinya. Apa yang penyebabnya? Itu seperti ini. Kami bicara juga dengan guru, juga terutama di orang tuanya. Kita datang ke rumah dan kita mendapatkan gambaran tentang situasi anak. Ternyata memang perilaku anak seperti itu karena konflik antara sekolah dengan kondisi ekonomi siswa sendiri. Kami menganggapnya sebagai dilema. Oke, jadi ini ya Bu ya, dari kasus-kasus yang diceritakan Bu Fatima tadi, ternyata ini lebih ke siswa ini mengalami broken home gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, dalam menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Nah, Bu Fatima sebagai kepala sekolah ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Terima kasih. Jadi kaget untuk pengambilan keputusan kalau seperti sekarang ada di semacam itu kita harus benar-benar hati-hati dalam bersikap. Karena untuk kita harus mencari banyak-banyak informasi dari semua pihak yang terlibat, menganalisis juga dampak dari setiap pilihan yang kita ambil dan mempertimbangkan benar-benar kepentingannya siswa, keluarga, juga sekolah. Kami juga melihat bagaimana keputusan itu akan mengaruhi nilai-nilai prinsip-prinsip dari keputusan yang kita ambil. Ketika apa yang kita harus jalani, setelah itu kita baru menganalisa semua masalah, semua sikap yang kita ambil itu tadi untuk mencari solusi dan jalan keluar yang baik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu Fatima ini akan mencoba mengumpulkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terlibat, kemudian menganalisis dampaknya dari setiap pilihan, serta mengambil sikap seperti itu. Setelah menganalisis semua opsi tadi, Bu Fatima akhirnya berusaha mencari solusi yang seimbang dan adil. Baik Bu, kemudian
langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah-langkah yang pertama, kita harus mengumpulkan berbagai informasi yang terkait, baik dari wali kelas dulu, kemudian ke keluarga, kemudian kita bicara dengan anaknya sendiri, terutama itu yang penting yang kita lakukan. Selanjutnya kita berdiskusi dalam satu tim, termasuk dengan konselor sekolah, baik guru sekolah, untuk mendapatkan berbagai perspektif atau masukan-masukan yang bisa kita analisis dari informasi yang kita bicarakan. Juga merujuk kepada pedoman tata kebijakan sekolah. Tidak perlu, kita juga harus mempertimbangkan bimbingan apa untuk anak itu sendiri, agar anak sendiri itu tidak menjadi beban moral bagi dia sendiri, ya. Jadi harus benar-benar kita pikir matang-matang. Anaknya juga kita jaga, orang tuanya juga tidak tersinggung, agar kita dalam mengambil keputusan nanti memberikan informasi yang baik untuk kedua belah pihak, terutama anak dan orang tua. Jadi intinya Bu Fatimah dan teman-teman guru dan pemangku kepentingannya di sekolah ini intinya berkolaborasi seperti itu Bu ya, untuk menemukan solusi atau mengambil tindakan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh anak. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Fatimah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Dalam kasus dilema etika ini, kita sudah mencari informasi dari pihak guru, keluarga, juga masyarakat sekitar. Efektif pengambilan keputusan ini terletak pada keterlibatan semua pihak, termasuk yang termasuk terlibat dalam itu, mendengarkan perspektif siswa, orang tua, guru, dan membantu bagaimana memahami konteks ini agar lebih baik. Selain itu, kita harus mengikuti pedoman etika tata kebijakan sekolah yang memberikan kerangka kerja yang bagus, yang jelas, transparansi dalam proses pengambilan keputusan secara kolaborasi antara guru, orang tua, murid, dan masyarakat. Kemudian kita komunikasikan elemen apa, kunci apa yang betul yang kita ambil sikapnya untuk membantu kepercayaan kita kepada anak kita, anak didik kita, juga orang tua, dan bisa benar-benar digunakan Oke, jadi benar Bu ya, berarti kita itu memang benar-benar harus ada kolaborasi selain dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, juga kita harus berkolaborasi dengan orang tua, karena dimana orang tua itu sebenarnya beliaunya itu pemegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak, untuk pendidikan anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, jadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bu Fatimah temui? Ya, terima kasih ya Bu ya. Untuk dilema etika ini memang banyak sekali yang kita hadapi di masyarakat ya. Walaupun ini tidak termasuk yang paling penting, tapi memang ini hubungan dengan perkembangan anak. Jadi kita harus menghadapi berbagai tekanan. Kadang ada orang tua yang tidak mau menerima keadilan kita karena merasa ikut campur tangan dalam masalah keluarga. Tetapi ini juga sangat penting untuk perkembangan anak, biar anak itu juga bisa enak di rumah, bisa enak di sekolah, bisa menjalani kegiatan sekolah dengan baik. Jadi makanya dalam pengambilan keputusan tidak dapat kita harus bisa memasang semua pihak, ya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpuasan itu akan memenuhi kita untuk mengambil sikap yang adil agar anak yang nyaman di sekolah, nyaman di rumah, dan kegiatan pembelajarannya berjalan. Memang sangat dilematis ya Bu ya, untuk menghadapi dilema-dilema etika yang ada di sekolah. Ini tantangan kita sekolah. Terkait apalagi terkait anak-anak. Ini memang benar-benar kita harus kerja keras, harus berkolaborasi seperti itu Bu. Baik Bu Fatimah, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini?
kemudian apakah ibu itu menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Ya, ini kalau mengalami kasus kita ini kita harus benar-benar bertata rapi, matang, dan kita harus bersikap hati-hati ya Bu. Jadi kami untuk supaya tidak mengabaikan kebutuhan pertimbangan semua pihak, maka secara mendalam kita melakukan analisa awal berapa kali anak itu tidak masuk, berapa kali ya sebabnya apa, kalau memang karena sakit dan kemudian kita identifikasi apa penyebab anak itu tidak masuk. Setelah itu yang ketiga, kemudian kita mendapatkan pertemuan dengan orang tua terutama karena masalah keluarga ya, itu untuk membahas apa solusinya. Jika kasus itu kompleks, maka kita mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk diskusi dan merencanakan langkah selanjutnya agar dalam pengambilan sikap atau pertimbangan keputusan yang kita ambil tidak merugikan dari pihak manapun, dari sama-sama dan efektif. Oke, jadi berarti Bu Fatima ini langkah awalnya dulu dianalisis terlebih dahulu ya Bu ya, kemudian diidentifikasi kasus-kasusnya itu bagaimana, penyebabnya itu bagaimana, kemudian langkah selanjutnya Bu Fatima ini akan menjadwalkan seperti itu ya Bu ya. Nah, iya, karena memang untuk mengambil suatu keputusan dalam di rumah etika ini, kita itu sebagai guru atau pemangku kepentingan di sekolah ini kita harus sangat berhati-hati karena tidak boleh sembarangan kita dalam memutuskan atau mengambil sikap seperti itu. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Fatima ini dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini? Terima kasih Ibu-ibu, ya, ini sebenarnya pengambilan keputusan ini kita karena satu lembaga itu kita share untuk mahasiswa, ada bapak ibu, ada yang lain, terutama komite sekolah juga. Kita selalu mengadakan itu dengan terutama di komite sekolah dan rekan-rekan untuk membantu kami dan menyampaikan, kemudian berikan masukan-masukan apa yang harus kita lakukan, itu mesti harus ada. Selain itu kita juga memiliki pedoman etika serta kebijakan sekolah yang jelas untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Komunikasi terbuka antara orang tua, guru, siswa, masyarakat sekitar, dan komite sekolah. Agar pertimbangannya kita ambil, keputusan yang diambil memahami penyelenggaraan keputusan. Jadi tetap ya Bu, intinya kita harus berkolaborasi dengan personil atau semua pihak yang ada di sekolah atau yang terlibat. Selain itu kita juga harus berkoordinasi dengan wali murid. Itu ya di sekolah termasuk lingkungan sekitar anak. Oke, Bu. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah Bu Fatima sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Seperti itu. Untuk kasus dilema etika ini yang kita hidup di masyarakat banyak sekali mengalami, terutama masalah di masyarakat. Buat anak kita yang hubungan dengan orang tua yang hubungan dengan guru, dan orang tua yang hubungan dengan masyarakat kita. Nah, ini salah satu pembelajaran utama dan pentingnya kita belajar di semua pihak termasuk dalam menjelaskan keputusan. Kami belajar bahwa setiap kasus memiliki ciri-ciri masa-masa tertentu ya dalam konteks kita sendiri. Keputusan yang harus dibuat dengan pertimbangan perspektif, perspektif ataupun objektivitas apapun. Kami juga menyadari pentingnya memiliki pedoman etika yang jelas, serta berkomunikasi secara transparan dari semua pihak. Selain itu kami belajar bahwa meskipun tidak semua keputusan yang kita ambil itu memuaskan semua orang, ya kadang-kadang kita hati-hati mending tapi ternyata masih ada juga masalahnya, itu memang masalah sosial di masyarakat ya. Proses kajian sudah kita ambil, informasi juga kita buat, dapat membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada kita dalam memastikan setiap bisa. Baik
baik, iya benar sekali Bu ya. Jadi kita memang sama-sama harus belajar Bu, bahwa meskipun tidak semua keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Nah, kita harus melakukan proses yang adil dan terinformasi, itu mungkin nanti bisa membantu dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa keputusan tersebut bisa diterima dengan baik oleh semua pihak. Seperti itu ya Bu, baik sekali. Yeah. Baiklah Bu Fatimah, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat mendalam tadi. Untuk sebagai penutup atau akhir diskusi ini, apakah ada refleksi atau umpan balik terakhir yang dapat Ibu Fatimah sampaikan mengenai proses wawancara atau topik yang kita bahas hari ini? Terima kasih atas waktu yang diberikan juga, tetapi saya sebagai kepala sekolah ini sangat terima kasih juga. Ini merupakan pembelajaran bagi kita ya. Untuk semoga apa yang kita ambil dari wawancara ini membawa manfaat, refleksi serta evaluasi pendekatan kita dalam menangani masalah-masalah anak didik kita di masyarakat tentang kelima etika ini. Diskusi ini mengingatkan kita tentang pentingnya terus belajar. Kita berbaik beradaptasi dengan masyarakat lingkungan sekitar yang selalu berubah-ubah, dengan orang tua yang berbagai tipe. Nah, ya, kita benar-benar harus hati-hati, dan kita juga membagikan kegiatan ini untuk rekan-rekan kerja kita, agar teman-teman kita juga memiliki tantangan serupa di masa depan dan bisa diskusikan lebih lanjut tanpa mengalami masalah apa. Terima kasih. Baik Bu Fatimah, terima kasih atas refleksi dan umpan baliknya. Saya mohon undur diri. Maaf jika ada kesalahan, baik itu dari perkataan maupun perbuatan saya, baik itu disengaja maupun tidak, atau yang kurang berkenan di hati Bu Fatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sama-sama. Namanya manusia biasa, selalu tidak bekerja di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Wiwi. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai pagi hari ini sehat saya. Terima kasih Bu ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara hari ini. Dalam kegiatan wawancara hari ini, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dilema etika dan pengambilan keputusan di sekolah. Nah, semoga ini nanti hasil dari wawancara ini bisa memberikan wawasan kepada kami atau buat teman-teman yang lainnya, tentunya seperti itu. Baiklah Bu Wiwi, saya siap untuk diskusi pada pagi hari ini. Dan kira-kira apa yang ingin Bu Wiwi bahas terlebih dahulu? Silakan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu kepada beliau terkait dilema etika. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada beliau, apakah dalam kegiatan atau selama kuliah ada di lembaga kuliah pernah menemui kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan dilema etika atau rujukan moral di sekolah. Baik Bu Wiwi, memang benar ya, selama menjadi kepala sekolah ataupun mungkin kadang guru juga kan ya, kita itu pasti akan mengalami kasus-kasus yang merupakan dilema ITK. Seringkali muncul ketika ada pertentangan antara kepentingan pribadi atau individu dengan kepentingan kelompok, atau ketika nilai-nilai yang berbeda harus kita pertimbangkan. Menarik sekali Bu. Bisakah Ibu ceritakan lebih lanjut secara singkat saja mengenai kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi tersebut? Baik, tentu saja Bu Wiwi, sebenarnya banyak kasus, tapi ini mungkin salah satu kasus yang menonjol ya, ketika siswa terlibat dalam tindakan bullying, namun latar belakang keluarga tersebut memang
menunjukkan, jadi tindakan itu memang menunjukkan adanya masalah serius di rumah. Tapi kami harus memutuskan antara memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kebijakan sekolah atau mempertimbangkan kondisi pribadi siswa tersebut dan mencari solusi dan rehabilitasi. Tentunya memang ini tuh ya kita sangat dilema sekali ya menghadapi hal seperti itu, apalagi terkait adanya tindakan bullying. Di satu sisi siswa itu pandai, sangat menonjol, tapi di sisi lain siswa tersebut juga ada kekurangan pada keluarganya. Oleh karena itu dia akhirnya melakukan tindakan bullying. Mungkin ada satu kasus lagi juga ya Bu Wiwi ya, siswa ini pintar, berprestasi ya, tetapi kok kontak gitu sama gurunya ya saat ujian atau saat ulangan harian. Di sini kami juga bingung kadang ini kenapa, pasti ada sesuatu kan seperti itu ya. Kita juga dilema, seperti guru juga dilema, apa yang harus kita beri hukuman atau yang sebanding dengan pelanggaran atau memberi kesempatan kedua. Tapi dengan pendekatan yang lebih terdidik itu harus, pendekatan kepada siswa itu harus kita utamakan, terutama mengingat peran penting prestasi siswa tersebut dalam motivasi belajar mereka. Iya, benar sekali nih. Jadi benar-benar memang dilema kalau kita dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika ini ya. Oke, menarik sekali tadi Bu ya. Jadi mungkin ya selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi atau yang Bu Lia alami di sekolah Bu Lia atau yang murid-murid alami gitu. Iya, baik. Saya mengidentifikasi dilema ITK ini seringkali dari situasi di mana ada dua atau lebih nilai yang sama penting, tetapi saling bertentangan. Misalnya antara keadilan dan empati, di mana keadilan dan empati ini antara keduanya ini antara misalnya tentang aturan sama kebutuhan individu. Biasanya saya memperhatikan adanya konflik antara kepentingan atau nilai-nilai yang berbeda dan mencoba melihat apakah keputusan yang diambil akan mempengaruhi berbagai pihak secara yang berbeda. Baik sekali. Kemudian bagaimana Bulia ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya. Untuk kasus-kasus yang seperti itu, saya berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, ya, menggali informasi dan perspektif dari semua pihak yang terlibat. Hal ini termasuk mendengarkan pendapat dari siswa, dari orang tua, serta rekan-rekan guru. Saya kemudian menganalisis situasi dan mempertimbangkan nilai-nilai yang sering bertentangan atau mencoba mencari solusi yang seimbang, menghormati semua kepentingan yang terlibat. Jadi tidak ada yang merasa untuk dirugikan. Mungkin dunia ini yang Benar sekali Bu. Jadi Bulia ini tadi sudah memulai untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi seperti itu ya Bu ya, dari berbagai pihak, baik itu dari pendapatnya siswa, dari orang tua maupun dari rekan-rekan guru seperti itu. Nah, kemudian Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bulia lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Baiklah, prosedur ya, Wiwi, yang biasa saya lakukan dimulai dengan mengumpulkan fakta terkait dengan kasus. Jadi saya tidak serta-merta menerima kalau orang Jawa itu menemat bulan ya. Jadi saya mengumpulkan fakta-fakta dulu ya dari pihak yang terkait semuanya. Jadi setelah itu saya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memahami berbagai sudut pandang, kemudian mengevaluasi ya, jadi mengevaluasi opsi-opsi yang berdasarkan pedoman etika sekolah dan kebijakan yang relevan. Jadi setelah menentukan opsi yang paling sesuai, saya membuat suatu keputusan dan menyampaikannya secara jelas kepada semua pihak. Setelah keputusan saya ambil Bu Wiwi, saya juga memastikan ada tindak lanjut dan menilai dampak keputusan tersebut. Jadi
Jadi tidak serta-merta saya mengambil keputusan dalam suatu kasus. Jadi di situ di mana ada pengumpulan data yang akurat, ada pendiskusian, juga ada pijakan-pijakan, ada yang seperti kebijakan, aturan itu saya terapkan. Jadi setelah itu baru saya mengambil keputusan. Jadi keputusan yang saya ambil itu masih masuk dalam rel kebenaran. Jadi menarik sekali ya Bu ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang diambil Bu Lia tadi itu sudah sangat menjelaskan. Jadi bagaimana cara-cara kita nanti mengumpulkan fakta terkait kasus-kasus tersebut, kemudian harus ada diskusi-diskusi terhadap atau dengan pihak-pihak terkait, kemudian mengevaluasi seperti itu dan membuat keputusan, dan keputusan ini memang benar-benar harus jelas ya Bu ya, kepada semua pihak itu harus diflorkan juga. Iya. Nah kemudian Bu ya, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya baik Bu Wiwi, efektivitas seringkali tergantung pada transparansi dan komunikasi ya. Yang baik dengan memastikan bahwa semua pihak itu terlibat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan kesempatan untuk berbicara, maka keputusan yang diambil itu akan lebih bisa diterima dan dipahami. Selain itu, menggunakan pedoman atau kode etik sebagai dasar dalam membuat keputusan juga membantu menjaga konsistensi dan objektivitas. Jadi kita itu sebagai guru juga ada kode etik yang harus kita jalani, dan juga seharusnya tidak dijalani, diterapkan juga ya. Jadi perilaku kita ini juga harus sesuai dengan kode etik. Artinya memang kita harus taat atau mengikuti kode etik yang berlaku di lembaga tersebut seperti itu. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang tantangan itu pasti ada ya, tidak serta-merta keputusan kita itu langsung disetujui oleh berbagai pihak. Jadi ada tantangan utama itu ketika keputusan yang diambil itu tidak dapat memuaskan semua pihak. Karena memang ada yang pasti ada yang kecewa, tetapi yang kecewa ini saya usahakan biasanya yang minoritas, jadi yang paling minim ya. Jadi semuanya itu jangan sampai tidak puas semua, makanya ya yang mayoritas. Memuaskan semua pihak itu memang tidak mudah ya Bu ya, saat ada tekanan dari luar seperti ada orang tua atau pihak-pihak lain yang berpengaruh. Kadang-kadang keputusan yang adil satu pihak bisa dianggap tidak adil di pihak lainnya. Makanya itu pasti akan terjadi, tetapi kita harus bisa mengelola ekspektasi dan memastikan bahwa keputusan yang kita ambil didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat itu adalah tantangan tersendiri. Ya, jadi memang ketidakadilan ini muncul kita minim. Misal ada 15 anggota, mungkin bagi satu anggota ini tidak adil bagi dia, tetapi bagi 14 anggota ini adil, ya sudah, memang tidak bisa kita memuaskan semuanya. Seperti itu Bu. Iya, memang itu merupakan tantangan terberat ya Bu. Bagaimana sebagai individu itu kita harus bersikap adil. Saya kan sebagai pimpinan ya. Iya. Iya. Itu benar-benar Bu ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu itu langsung menyelesaikan pada tempat itu juga dan dalam waktu itu juga, atau ada waktu-waktu khusus dalam menyelesaikannya? Nah, mungkin bisa diceritakan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik. Saya biasanya seperti itu tidak terjadwal ya. Jadi memang seperti tetap hari ini kasus ini tidak ada ya, tidak seperti itu, karena memang masalah itu datangnya kan tiba-tiba dan kita itu juga harus siap kapanpun masalah itu datang. Setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda. Namun saya selaku kepala sekolah itu harus bisa menyelesaikan kasus-kasus dan harus segera mengambil keputusan bahwa semua aspek
telah dipertimbangkan. Jika diperlukan, saya akan menjadwalkan itu pertemuan. Jadi kasus mana yang menurutnya ini lebih emergency, Iya. betul, lebih urgent, itu pasti saya lakukan seperti saya dulu kan. Jadi ini harus saya selesaikan. Ini masih bisa 2 hari lagi atau bagaimana. Jadi mungkin kalau jadwal tertentu tidak ada. Jadi kita lihat penting tidaknya itu ya, suatu kasus itu terjadi yang harus segera. Jadi prosedur ini Prioritas betul, seperti itu. kita prioritaskan mana yang lebih penting, dan ini juga mempengaruhi ya, suatu keputusan itu kalau terlalu kesusur ya, itu nanti hasilnya tidak bagus. Iya. Karena setiapnya proses pertimbangan ini yang saya ambil harus matang dan akurat, tepat sasaran, dan masalah harus terselesai. Baik sekali Bu Lia ya untuk pencerahannya. Jadi menurut Bu Lia ini tidak ada jadwal khusus gitu, atau tidak ada jadwal yang memang dijadwalkan setiap 1 minggu sekali, atau kita tergantung gitu. Tergantung atau mengikuti. Fleksibel. Iya, fleksibel. Jadi, Tapi kalau saya berharap memang nggak ada masalah ya. iya. Dalam kesehariannya ini kalau bisa memang minim masalah, tapi memang untuk tidak ada masalah itu nonsen. Iya. Kita hidup itu Dan kita menghadapi masalah. Iya Bu, benar sekali. Nah, kemudian Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Ya, baik mungkin dukungan dari rekan-rekan guru, bisa konselor ya, sekolah, atau biasanya itu saya meminta guru yang lebih senior, karena memang ada satu guru yang lebih senior, mereka sering memberikan perspektif yang berbeda, membantu saya karena memang kan lebih senior. Saya menganggap pengalamannya itu lebih banyak daripada saya. Jadi ketika itu saya tetap meminta pendapat dari rekan-rekan guru senior tersebut ya Bu Wiwi ya. Tetapi tetap kita ya harus berpedoman pada etika yang jelas dan dukungan dari tim manajemen sekolah. Itu juga perlulah peran penting itu untuk mengambil keputusan kita. Oke, baiklah Bu, berarti juga Bu Lia ini tidak hanya sendiri gitu ya dalam menentukan suatu keputusan, tidak hanya dilakukan sendiri, tapi Bu Lia ini sudah berkolaborasi dengan teman-teman guru maupun konselor, ya, teman-teman yang lebih senior. Lebih senior. Kalau memang itu sesuai, saya ambil. Kalau Iya. walaupun senior tapi tidak sesuai ya kita hormati. Iya, Kan iya, seperti iya, itu. Bu, iya, baik sekali Bu, ya memang benar sekali ya. Karena terkadang memang senior ini juga sudah, katakanlah dia sudah memakan asam garam dan pengalamannya lebih banyak. Iya, seperti apapun itu mereka lebih satu tingkat lah di atas kita. Iya, benar Bu Lia. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bu Lia tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Baik, pembelajaran utama ya Bu Wiwi yang saya petik ya, pentingnya keseimbangan antara keadilan dan empati. Jadi selain adil, kita juga empatinya ini jangan mati rasa, tetap ada ya, jadi seimbang. Tidak boleh yang satunya lebih menonjol. Jadi mungkin kita perlu menyeimbangkan. Saya juga belajar bahwa proses pengambilan keputusan ini harus transparan, harus melibatkan komunikasi yang efektif dengan semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, meskipun keputusan yang diambil tidak selalu memuaskan semua pihak, ya itu perlu digarisbawahi ya, karena tidak mudah semua pihak ini puas dengan keputusan kita. Pasti kok begini ya kepala sekolah saya, kok begitu ya kepala sekolah saya, pasti seperti itu. Tapi itu manusiawi, dimana tetap mengutamakan kepentingan bersama ya. Jadi jangan karena dia senior kita menganut dia terus, ya jangan bisa seperti itu ya. Jadi proses tersebut itu harus bisa diterima dan dipahami. Jadi kadang itu bisa menerima iya tapi kadang tidak dikerjakan, itu juga banyak ya kan seperti itu. Jadi jangan iya saja tapi ya kerjakan kan gitu. Jadi makanya kita itu ketika ada suatu masalah atau suatu tugas, terus saya selalu mengingat ini siapa, dan seorang pemimpin harus tahu, oh ini tepatnya tugasnya ini tepatnya tugasnya ini. Pemimpin juga harus tahu latar belakang juga jangan
kita berkata kamu harus bisa ini, nggak bisa itu ya. Iya. Semua orang punya bakat dan prestasi sendiri. Iya, seperti itu. Benar sekali Bu Yai. Jadi kita itu harus apa ya, adanya keseimbangan seperti itu ya, dan keadilan. Nah, jadi kita itu dalam mengambil suatu keputusan itu harus adil, nggak boleh berat sebelah. Seperti itu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dan wawasan yang sangat berharga ini Bu ya. Ini sangat membantu saya dalam memahami lebih dalam tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika di sekolah. Sama-sama Bu Dewi, saya juga senang bisa berbagi pengalaman dan semoga ini bisa bermanfaat. Jika ada hal yang perlu dibahas atau ditanyakan jangan ragu, bisa datang ke SD saya untuk bertanya-tanya 24 jam untuk WA atau telepon. Terima kasih banyak Ulia atas refleksi dan umpan baliknya. Saya mohon izin undur diri. Maaf jika ada kesalahan baik dari ucapan maupun tindakan saya yang kurang berkenan.